Apa yang terjadi pada pernikahan Bill Gates dan Melinda? Wah, mereka seorang yang sangat kaya, sangat sukses, filantropis yang terkenal, artinya memberikan banyak sekali sumber keuangan mereka untuk perbuatan-perbuatan sosial dan amal. Terutama di masa COVID ini, suara mereka sangat didengar tentang bagaimana cara mengatasi COVID secara cepat. Dan pengamatan mereka atau pendapat mereka tentang vaksinasi itu sangat didengarkan. Nah, tetapi setelah 27 tahun pernikahan, di tengah berbagai kesuksesan yang telah mereka raih, akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Sedih ya? Kenapa? Karena ini satu masa yang sangat panjang. Saya bisa membayangkan saat seseorang itu menikah, masih muda, gagah. Di pernikahan itu ada canda tawa, ada sukacita, ada antusias tentang masa depan, ada keberanian mengambil resiko. Dan setelah berpuluh tahun ternyata akhirnya berakhir dengan tragis. Nah, apa sih penyebab perceraian mereka? Dan setiap kita yang hari ini mendengarkan video ini, kiranya boleh mengambil satu hikmah, satu perenungan. Jangan sampai akhirnya pernikahan kita yang hari ini mungkin hanya satu konflik kecil, masalah yang remeh, temeh, hal-hal yang kita anggap itu tidak penting. Tapi kemudian kenapa? Kita anggap tidak penting, kita anggap remeh-temeh, kita anggap nggak ada masalah. Tapi ternyata yang kita anggap itu semua kecil oleh pasangan dianggap besar. Tapi kenapa tidak dibicarakan? Karena pasangan juga sungkan. Setiap kali mau ngomong, ujungnya ribut. Setiap kali mau ngomong, ujungnya jadi rame. Jadi akhirnya disimpan saja. Tapi saat disimpan dan tidak diselesaikan, jangan sangka itu selesai. Itu hanya menjadi tumpukan masalah yang bertahun-tahun kemudian tetap ada di sana. Bahkan menjadi bau busuk di dalam pernikahan dan anak-anak yang makin dewasa. Mereka bisa lihat, waduh, papa mama ini ada masalah nih. Hanya mereka menutupinya saja. Di dalam suatu kesibukan ini dan itu seolah-olah tidak ada. Saudara-saudara, mari kita membawa akan pernikahan kita kembali kepada Tuhan. Nah, ada kelas Stronger Married di mana sebentar lagi akan buka angkatan ke-19. Saya mengundang Anda untuk masuk dan saya siap menjadi mentor Anda. Membawa akan pernikahan Anda meraih keindahan kembali, kebahagiaan kembali, sukacita kembali, semangat lagi. Jangan sampai kita kehilangan akan harapan di dalam pernikahan kita. Kembali kepada Bill Gates dan Melinda, apa penyebab pernikahan mereka itu akhirnya kandas? Nah, saya melihat bahwa di dalam mereka punya di file, dicatat itu di pengadilan, itu ada catatan tentang penyebabnya. Penyebabnya adalah irretrievably broken. Wah, ini bahasanya susah ya. Nah, artinya apa? Tidak ada lagi yang dapat dikerjakan dalam pernikahan untuk memperbaikinya. Jadi, istilah bahasa Indonesianya sudah buntu, ya, sudah buntu. Kenapa? Karena memang semua orang memandang pernikahan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan relasi di mana suami istri mengalami pertumbuhan, di mana suami istri mengalami sesuatu perbaikan di dalam karakter, dalam spiritual, di dalam ekonomi, di dalam talenta, di dalam tanggung jawab. Pernikahan pada dasarnya orang ingin masuk ke dalamnya adalah menggapai sesuatu hal yang lebih baik. Nah, makanya selama hidup kita terus mengerjakan supaya yang baik itu betul-betul kita nikmati dan kita raih. Nah, di dalam fungsi relasi ikatan dalam pernikahan adalah untuk memberikan pertumbuhan pada suami istri. Tapi jikalau fungsi tersebut sudah tidak dirasakan lagi oleh kedua belah pihak, suami udah rasa, aduh kok pernikahan jadi begini ya. Aku sudah stuck. Si istri juga sudah stuck. Dan biasanya mereka akan mencari konselor. Nah, di dalam suratnya itu di Twitter, Bill Gates sudah bilang bahwa sudah banyak usaha yang dilakukan. Tetapi akhirnya ya di file, penyebab daripada perceraian ini adalah irretrievably broken, artinya sudah tidak bisa lagi ada apapun untuk diupayakan. Jadinya ini kesepakatan perceraian datang dari kedua belah pihak.
Nah, jikalau hanya oleh salah satu pihak saja, perlu dipahami bahwa pengadilan bisa mengabulkan akan perceraian tersebut atas 4 hal. Yang pertama, jikalau terbukti ada perselingkuhan ataupun perzinahan. Dan yang kedua, adanya KDRT yang akhirnya dirasakan oleh pihak korban ini bisa dalam jangka panjang membahayakan akan jiwanya atau fisiknya. Dan yang ketiga, ada pengabaian selama 6 bulan berturut-turut. Mungkin tidak ditelepon, tidak ada komunikasi, tidak ada nafkah, seperti itu ya. Atau yang keempat adalah sudah terbukti selama bertahun-tahun dalam waktu yang panjang mereka sudah pisah rumah. Nah, ini semua bisa menjadi bukti dari salah satu pihak untuk mendapatkan pengabulan akan perceraian. Dan nantinya pastinya biasanya oleh pihak hakim, pihak pengadilan akan dinilai. Nah, saudara-saudara, di dalam buku The Passages of Merit, saya menemukan satu fakta dari pernyataan buku tersebut yang sangat mengerikan. Waktu saya baca bolak-balik, ini apa maksudnya? Dikatakan bahwa pernikahan yang sudah lebih dari 20 tahun, ada apa yang disebut sebagai blame cycle. Ya. Satu lingkaran untuk saling menyalahkan. Nah, kenapa ya? Pernikahan yang begitu indah, banyak canda tawa, kemeriahan, sesuatu yang wonderful, ya, beautiful, joyful, tapi kemudian mengalami sampai ada yang disebut sebagai lingkaran saling menyalahkan. Ini sesuatu yang inevitable, tak terhindarkan. Kita harus menyadari bahwa kita semua itu fragile. Kita hidup di muka bumi, di kolong langit ini, tidak selalu berjalan dalam kesempurnaan. Ya, ada pasutri yang saya kenal, baru menikah 5 tahun, tahu-tahu istrinya kena tumor otak. Nah, ini inevitable. Siapa yang mau mengalami hal seperti ini? Dan bagaimana kemudian pasutri ini berjalan dalam lembah kelam yang sangat panjang. Pada pasutri yang lain, mungkin suaminya tiba-tiba kena PHK. Dan dari orang yang punya keuangan yang sangat baik, harus mengalami ekonomi yang jatuh. Nah, ini tidak terhindarkan. Pada pasutri yang lain apa? Mungkin ada masalah di dalam anak mengalami sakit penyakit atau kegagalan. Sehingga badai yang bertubi-tubi datang ke dalam pernikahan. Ini menyebabkan satu keadaan di mana saat pernikahan ini memasuki tahun-tahun yang lebih lama. Ya, bukan tambah nyaman. Bukan tambah indah. Tetapi kok rasanya buruk. Nah, diperparah oleh apa? Ternyata pasangan salah satu atau kedua-duanya mengambil respon-respon yang negatif. Misalnya denial, ya, melarikan diri kepada kesibukan sehingga makin terpisah dengan pasangannya. Forgetting, sepertinya melupakan tapi mendem dalam hati, kesel, masih marah. Jadi kalau ada suatu konflik langsung mulutnya mengingat, kamu dulu ya, kamu kan begitu. Wah, itu suatu bentuk akhirnya dianggap sebagai penyerangan kepada pasangan. Bilangnya sudah melupakan, tapi setiap kali ada konflik itu muncul lagi dan muncul lagi. Nah, ini semua menjadi catatan-catatan di dalam benak pasutri yang sudah melewati akan 20 tahun pernikahan. Suatu pikiran bahwa apa iya ya, kita ini masih bisa bersama untuk melewati badai demi badai yang akan datang. Toh sampai hari ini aku sudah dipandang tidak berharga oleh kamu. Aku ini banyak salah. Aku ini banyak sekali cacat celah di matamu. Kamu tidak lagi menganggap aku sebagai timmu, sebagai kawan yang kita bisa bersepakat untuk menanggulangi berbagai masalah. Saya lebih banyak sebagai quote-unquote pembawa sial dalam kehidupanmu. Nah, saudara-saudara, inilah yang buku The Passages of Merit itu singkapkan. Lalu kita harus bagaimana? Jikalau katakanlah semua pernikahan diterpa oleh badai, semua pernikahan itu mengalami masa-masa yang sulit karena kita semua telah jatuh dalam dosa. Tidak ada kata lain, tidak lain kata bukan, selain memang kita harus memperjuangkan pernikahan ini sejak awal. Tapi sisi mana yang kita harus sentuh? Nah, bagi saya dan Liana, ada satu sisi yang kami terus perjuangkan, yaitu bagaimana Tuhan telah menyatakan seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. Ada satu kesatuan yang kami harus terus perjuangkan. Saat kami konflik, ada konflik, tapi kami berusaha untuk menyatu kembali. Dan firman Tuhan di dalam kitab suci Perjanjian Baru berkata, jika 2 orang sepakat meminta apapun juga kepada Bapa di surga,
maka itu akan dikabulkan bagimu. Minta di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kesepakatan ini harus terus-menerus dibangun, harus terus diupayakan, harus terus-menerus diperjuangkan. Tidak ada satu kata yang berkata, sudahlah, ya kita hidup masing-masing. Kita mungkin masih serumah. Ya, kita terlalu banyak konflik. Kamu urus anak-anak, saya urus cari uang. Supaya keluarga ini tetap bisa berjalan. Jikalau sudah demikian, berarti dalam rumah tersebut sudah ada 2 divisi. 2 pembagian. Dan divorce, perceraian, berasal dari kata daripada division. Dalam keluarga harus terus-menerus diperjuangkan penyatuan. Ini juga yang saya terus upayakan dengan Liana. Nah, saudara-saudara, kami siap menjadi mentor Anda. Jika Anda hari ini mengalami ada masalah, ya, mungkin Anda bisa selesaikan sendirian, ya, dengan pasangan. Tapi mau untuk berapa lama? Jikalau ternyata Anda sudah tidak nyaman dalam pernikahan, Anda sudah tidak nyaman dengan pasangan, yuk, buru-buru untuk ikut dalam kelas Stronger Married. Cepat mendaftar. Saya taruh linknya, ada di deskripsi di video ini di bawah. Dan kita bisa segera berjumpa, supaya kami siap untuk menolong, membantu akan pernikahan Anda. Nah, kembali kepada Bill Gates dan Melinda. Pastinya mereka sudah merasa tidak nyaman satu dengan yang lain. Di tengah seluruh kesempurnaan yang mereka capai, keuangan, rumah mewah, mobil hebat, nama baik, itu semua sempurna. Tapi ada satu yang dirasa tidak sempurna. Apa itu? Pernikahan itu sendiri. Ya. Dan mereka merasa, di luar rasanya saya jadi orang normal. Tapi masuk ke pernikahan, kenapa saya jadi abnormal ya? Mungkin Bill Gates menyampaikan pendapat, tapi Melinda rasa kemudian dia juga punya posisi. Maka di antara mereka terjadi mungkin percakapan-percakapan kecil, di mana 2 orang kuat, 2 orang hebat, 2 orang benar, sama-sama pintar, mengadu akan argumentasi, dan yang terjadi adalah kekesalan, sebel, ya, sehingga mereka sebenarnya akhirnya tidak memutuskan hubungan di dalam Bill and Melinda Gates Foundation. Mereka berkata tetap berkomitmen untuk foundation ini. Artinya mereka mau berhubungan secara profesional saja. Tapi kalau di dalam hubungan pernikahan, sorry, I'm too tired. Saya sudah letih. Enough is enough. Saudara-saudara, jangan sampai akhirnya pernikahan ini berakhir seperti itu. Tetap ada jalan, tetap ada harapan. Karena kami, saya dan Liana, sudah berjalan 21 tahun pernikahan. Memang tidak mudah, banyak air mata. Tapi kami masih punya goodwill dan seperangkat strategi untuk memenangkan pertarungan ini. Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati akan pernikahan kita sekalian. God bless.